Gini, waktu itu ada dua supporter yang saling berhadapan, kemudian ricuh. Kemudian karena ricuh, saya ambil keberanian waktu itu, saya turun ke tengah stadion, ya, ambil mikrofon, terus saya bilang, ayo kita nyanyi dulu Indonesia Raya bersama. Oke, Indonesia tanah. Sana udah mulai. Gus Yakut itu pada saat doorstop di luar Jawa waktu itu, ya, itu menyatakan kalau suara gonggongan anjing itu mengganggu, ya gitu. Nah, jadi contohnya memang begitu. Beliau menyatakan begitu. Nah, kemudian saya hanya ambil bagian yang paling krusial itu 30 detik. Saya kan memang nggak pernah olahraga dan nggak bisa olahraga. Menteri Pemuda Olahraga yang nggak bisa olahraga. Itu jujur saya akuin ya. Yang lain-lain kan cerita kemana-mana, bahkan ada yang sudah pakai jas itu kemana-mana. Ada yang sudah syukuran. Ya Allah. Iya benar ini. Aser, ada yang sudah syukuran. Walau katanya terpilih jadi menteri. Saya juga heran. Loh, kok dia syukuran ya? Apa memang benar dia ya? Gitu kan? Kok yang tes kesehatan saya. Nah, jadi beliau hanya memilih waktu itu karena dilihat kepemudaannya. Ya, anak ini anak muda, ya masih relatif muda. Ya, menteri pemuda masa tua. Kan namanya pemuda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat A1, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa fenomenal di Indonesia. Beliau ini kalau bikin sesuatu hal pasti dibahasnya senusantara. Nah, ketika bilang Nusantara berarti itu pasti ada kaitannya dengan yang namanya Yogyakarta. Beliau ini adalah Raden Mas Tumenggung. Saya tapi tetap masih ada sopannya, Mas Roy Suryo. Inilah beliau. Siap, Gus. Orang bilangnya kan sering nyebutnya nama kan kepanjangan. Itu Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Terus singkat aja lah. Singkatan sering kebalik-balik. Sering orang bilang singkatannya KMRT. KMRT itu monorail Pak ya gitu. Nah, maka biar mudah Kermit aja. Kermit Roy. Saya bilang kalau ini ada di zaman kerajaan, beliau rajanya, kita prajurit nih. Yang ada disuruh perang terus. Nah, kebetulan beliau juga memang seorang yang luar biasa ketika bilang di media sosial. Pasti beliau selalu diserang. Kenapa? Wajar. Karena beliau adalah seorang raja dan punya keturunan raja. Darahnya kalau digaris biru. Kalau kita darahnya merah. Nah, dipanggil sebagai saksi itu Mas kemarin. Atau terlapor. Kalau boleh tahu, apa aja nih yang ditanyain sama penyidik kemarin? Menarik ya. Jadi sebenarnya kasus itu kan kasus yang menurut saya lebay gitu, berlebihan gitu ya. Karena sebenarnya kan awal Juni yang lalu itu kan orang rame membahas soal kenaikan tarif naik Candi Borobudur. Saya pun ikut bahas gitu. Dan beberapa orang sudah ada yang merekayasa foto terlebih dulu. Ya, tanggal 7 itu udah ada naikan ya. Nama akunnya nggak saya sebut lah karena sudah dalam penyidikan polisi. Ya. Terus tanggal 8 sudah termuat di media online, sudah ribut. Tanggal 9 di upload oleh orang yang lain lagi, di repost tapi nggak ada yang komen gitu loh. Ya. Tanggal 10 foto yang lain di upload dan kemudian di mention ke saya. Jadi karena saya di mention, ya saya akan jawab itu kan gitu. Nah, sekaligus saya jawab, sekaligus saya ketawain para orang-orang yang saling memodifikasi dari ini. Itu aja, padahal kan saya mengkritik soal kenaikan tarif tiket. Nah, terus tiba-tiba kan ada tukang lapor nih, biasa kan, lapor itu kan biasa di Republik ini. Ya udah, ikuti aja prosesnya. Jadi artinya saya sudah lapor duluan untuk melaporkan akun-akun yang sudah mengunggah duluan, karena sesuai Undang-Undang ITE, nanti kita sekaligus menguji nih, kita diskursus soal Undang-Undang ITE. Karena Undang-Undang ITE itu kalau salah baca, orang bilang katanya semua yang memposting paling dilaporkan. Betul. Iya, kalau hanya baca revisinya saja tanpa baca naskah akademiknya. Naskah akademiknya ada. Dan kebetulan saya ikut merevisi dulu. Kalau orang bisa menemukan siapa yang posting lebih dulu atau originnya dan terbukti, maka dia bisa ibaratnya kayak ya kolaboratif lah gitu. Dia bisa justice kolaborator, dia bisa ini loh orang yang awalnya. Gitu. Berarti pembelajaran buat sahabat A1 kan kalau kita nyebar ini Mas. Betul. Ya. Itu kan kena undang-undang ITE. Ya. Kalau kita nggak bisa menunjukkan siapa yang posting duluan. Berarti kalau kayak Mas Roy ini nggak bakal kena undang-undang ITE. Ya, makanya ini diskursus bagi bukan kebal hukum kan? Oh, bukan kebal hukum. Nggak ada orang di Republik ini sama semua. Ya, gitu. Nah, makanya kan ketika saya dilaporkan kemarin Polda Metro Jaya bagus presisi dia itu harus memproses semua laporan.
Saya sebagai warga negara yang baik diundang jam 10 ya saya datang jam 10 meskipun pemeriksaannya baru agak siang. Terus kemudian kita diskusi sambil wah kayak malah kuliah waktu itu karena BAP-nya tebal banget. Saya sangat rinci sekali sambil kita ada gambar-gambar banyak banget ya karena kan saya punya juga bukan hanya screenshotnya, tapi saya punya linknya, punya URL-nya semua. Nah, akhirnya itu diproses. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja itu berproses dan kasusnya memang sudah naik ke penyidikan. Saya status sampai dengan kita ngobrol ini masih saksi. Ya, gitu. Saksi aja udah Mas, jangan tersangka. Nah, insya Allah begitu ya. Tapi kan biar nggak apa-apa, TSK pun kalau tidak terbukti kan juga nggak ada masalah. Nggak soal ya gitu. Karena kan namanya orang tuh resiko sebuah perjuangan, resiko untuk membuat pembelajaran bagi masyarakat itu begitu. Nah, saya lihat dan saya baca di media sosial tuh Mas Suryo tuh orangnya kan seakan-akan itu pemberani, kalau yang nggak suka tuh seakan-akan wah ini arogan nih Mas. Kan gitu. Nah, terus akhirnya kita lihat tuh apa alasannya Mas Roy Suryo ini menghapus. Loh, memang karena kan setelah saya posting itu tanggal 10, setelah banyak orang yang posting dan saya di-mention tanggal 10, 11, 12, 13 itu sepi, nggak ada pemberitaan soal itu, nggak ada. Baru sekitar 13 malam banyak buzzer. Ya, buzzer yang pakai RP belakangnya, buzzer bayaran. Buzzer RP ya, yang nggak suka nih. Yang nggak suka, inisialnya EK, inisialnya DS, inisialnya macam-macam lah inisialnya, orang-orang udah tahu lah para buzzer itu. Nah, itu mulai tiba-tiba langsung penistaan agama. Gitu. Terus kemudian nyebut ini ngedit gitu. Padahal kan bukan aku yang ngedit. Ya, dan saya tidak membahas soal agama apapun. Saya juga tidak membahas soal patung itu gitu. Yang saya bahas kan unggahan netizen. Nah, yang saya ketawakan adalah netizen itu. Nah, nggak apa-apa. Terus akhirnya mereka yang menyerang ya, dan kemudian ada yang kemudian mungkin melapor-laporkan ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Sekali lagi saya mengikuti prosesnya semuanya dengan baik dan ya nanti kita akan Polda Metro Jaya akan sampaikan secara terbuka dan transparan kasusnya sebenarnya seperti apa. Jadi alhamdulillah hari ini saya ketemu Mas Roy Suryo ini ternyata orangnya sangat low profile dan tawadhu. Berarti janganlah pernah menilai seseorang dari hanya mendengar, tapi duduk dulu, insya Allah kamu akan bisa menilai. Amin. Nah, tapi kenapa itu akun yang 3 dilaporin sama Mas Roy? Oh iya, memang saya harus melaporkan mereka karena untuk menunjukkan bahwa bukan saya pelakunya. Dan mereka memention saya. Jadi memention itu kan juga ada artinya. Ada tanda. Bisa jadi untuk betul siapa tahu mereka mengumpani saya untuk berkomentar karena diumpan betul karena semenjak mereka laporkan semenjak mereka posting itu kan diam-diam aja nggak ada yang ribut. Kenapa saya hanya repost mereka dengan kemudian tanpa ada perubahan apapun ribut. Nah, kenapa saya tadi akhirnya harus menurunkan karena kan kemudian beberapa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang umat Buddha ya, ada dari Persatuan Permah Budi, ada dari Dharma Pala Nusantara, itu kan agak tidak nyaman dengan itu. Nah, udah demi menghormati sesama anak bangsa, saya turunkan itu dan sekaligus saya berikan klarifikasi ya, dan saya juga sempat di 2 televisi ya, satu di TV One, satu di Kompas TV. Waktu itu saya sampaikan terbuka, nggak apa-apa, untuk orang-orang yang mungkin tidak nyaman dengan kasus itu. Berarti ada kelanjutannya nggak tuh Mas? Yang dilaporin itu apakah sudah ditindak sama? Ya, itu biar nanti Polda Metro Jaya yang menyampaikannya. Ya, tapi kan artinya Polda Metro itu kan juga saya puji ya presisinya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat didorong-dorong orang. Bahkan media massa sempat menyebut saya sudah jadi TSK. Ya, media besar loh yang nyebut ya, sebuah TV berita pertama gitu kan gitu. Meskipun akhirnya malu sendiri dia karena dia udah nulis headline itu dan menyiarkan itu sudah 3 minggu yang lalu ya gitu. Terus kemudian sempat disebut-sebut akun Twitter saya itu disita ya. Betul. Tapi kan saya senyum aja waktu itu karena kenyataannya nggak disita dan bahkan Polda Metro sendiri yang saya sangat puji, saya sangat appreciate menyatakan kalau bukan Roy Suryo kok yang disita, akun yang disita akun pelapornya gitu kan. Jadi ya baik-baik saja. Berarti yang merumuskan rancangan undang-undang itu panjenengan ya Mas? Nggak, banyak orang. Cuman saya memang dulu termasuk ketika sebelum saya jadi anggota DPR, ketika tahun 2000-an, itu ada pemerintah tuh bikin satu tim namanya TKTI. Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Saya termasuk bagian situ sebagai wakil dari akademisi waktu itu. Nah, kita waktu itu ingin merumuskan undang-undang informasi
elektronik. Waktu itu ada 2 rumusan undang-undang, satu cyber law dari Unpad, satu undang-undang transaksi elektronik dari UI, digabungkan. Gara-gara apa? Gara-gara kita mendesak. Soalnya kalau kita nggak punya undang-undang informasi elektronik, kita bisa dikucilkan. Kebetulan ada kasus pemilu 2004 yang waktu itu juga dihack, partainya jadi partai jambu, partai kedondong. Belum ada undang-undangnya, jadi waktu itu harus pakai undang-undang telekomunikasi nomor 36/99. Akhirnya kita gercep, gerak cepat waktu itu, jadilah undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Yang kemudian kenapa saya bilang agak gercep ya, gerak cepat tapi ada banyak lucunya. Karena undang-undang itu sebenarnya gabungan, jahitan dari undang-undang, yang satu cyber law, satunya transaksi elektronik. Jadi kalau kita baca bagian depan tuh undang-undang soal informasi elektronik, ada soal transaksi, tiba-tiba di sini pidana gitu. Jadi loncat-loncat. Maka ketika saya di DPR 2016 kita revisi beberapa yang tidak pas di undang-undang itu menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Tapi pun sebenarnya kurang pas juga, masih banyak hal, maka harusnya DPR itu banyak harus membuat undang-undang yang lebih spesifik. Misalnya undang-undang perlindungan pribadi. Undang-undang misalnya TPT itu tindak pidana teknologi informasi. Terus misalnya ada undang-undang soal telematika dan multimedia, harus ada. Ya, kita tunggu saja teman-teman yang masih di dalam untuk membuat itu. Oke, berarti orang pakar membuat undang-undang IT, kan gitu. Juga. Nah, banyak juga karena pakarnya akhirnya dilaporin karena mengedit tentang Gus Yakut tua masjid. Nah, ini apa itu, Mas? Ini menteri loh, Mas. Ini juga menteri juga. Ini yang lucu. Ya, jadi ceritanya kan gini. Itu juga sama, saya dituduh mengedit kan. Ya. Nah, padahal dulu saya kebetulan kan dosen editing elektronik. Yang disebut editing itu adalah kalau misalnya ada sebuah rekaman, katakanlah itu 1 menit. 1 menit. Kemudian kita cut ya. Kemudian kita cut juga. Kemudian ada in between cutting ini dihilangkan. Terus kemudian yang pre sama yang belakang ini disatukan, mau kemudian disatukan pekat-pekat, mau itu di-solve, mau itu apapun. Kalau ini aslinya jadi berbeda, itu editing. Ya. Tapi kalau hanya dipotong depannya, dipotong belakangnya, ya kayak orang motret di cropping, nggak salah. Orang motret kalau di cropping itu kan tetap aslinya memang begitu. Kecuali misalnya kayak kasus dulu ada foto Lady Di dan Pangeran Charles ketika lagi married waktu itu, ada foto prajurit di belakangnya mengganggu. Nah, itu kemudian dihilangkan, nah itu namanya diedit. Tapi kalau sekedar hanya memotong, mengcropping, nah sama seperti rekamannya Gus Yakut. Gus Yakut itu pada saat doorstop di luar Jawa waktu itu, ya, itu menyatakan kalau suara gonggongan anjing itu mengganggu, ya gitu. Nah, jadi contohnya memang begitu. Beliau menyatakan begitu. Nah, kemudian saya hanya ambil bagian yang paling krusial itu 30 detik. Ribut, dikira saya memotong. Nah, karena disebut saya motong, saya tampilkan sesuai dengan panjang Twitter 2 menit 20 detik. Lah malah lengkap banget. Ya. Ada soal adzan 5 kali, ada soal gonggongan anjing, ada. Faktanya memang ada begitu. Gitu loh. Jadi tidak ada yang diedit kecuali saya memasukkan kata yang disebut diedit itu misalnya kemarin ada orang buzzer juga itu. Buzzer RP ya. Buzzer RP inisialnya AJ ya. Dia kemudian merekam pidatonya Gubernur Jakarta ya. Kemudian ketika pidato masalah yang lagi heboh juga ACT, kemudian karena pakai masker, ya kan lip sync-nya kan nggak kelihatan. Nah sama dia kata-katanya diedit, jadi seolah-olah gubernur itu menyampaikan hal-hal yang mengatakan bahwa ini profit dan ini non profit, tapi ini profit gitu lah, gitu. Jadi itu berbeda makna, itu yang nggak boleh, Mas. Oh itu nggak boleh. Tapi kalau soal hanya memotong, aslinya begitu. Tidak bisa disalahkan. Oh, yang penting kita tidak merubah kata ya. Persis, tidak merubah rekaman. Jadi yang penting kita tidak menghilangkan in between, gitu. Jadi tidak ada yang dihilangkan dan tidak menyambung antara yang tadinya aslinya tidak tersambung. Kalau sekedar hanya menggunakan yang depan saja atau belakang saja, itu bukan mengedit. Itu memotong. Memotong sih, ya nggak apa-apa, memotong boleh-boleh aja. Saya di entertain lama, baru tahu arti editing itu seperti itu, Mas. Iya, itu referensinya ada. Nah, terus kan luar biasa nih, Mas. Setelah itu dikaitkan dengan panci. Menteri yang pulang bawa panci sampai masuk pengadilan. Yo, piro harga panci, Mas? Kok bisa masuk sampai pengadilan? Gini, jadi itu lucu. Kejadiannya kan saya waktu itu di bulan terakhir di Kemenpora ya, tahun 2014. Saya lagi tugas di
Korsel waktu itu. Karena untuk tanda tangan soal persiapan Asian Games. Ya, nggak dibilang komunis itu Mas ya? Apa? Pas datang ke Korsel nggak dibilang komunis ya? Korea Selatan kok. Kecuali Korea Utara. Saya di sana tiba-tiba dilaporin. Ya, karena itu lagi proses saya memang selesai beberapa barang pribadi saya rapikan dari kantor. Barang-barang kantor yang bukan milik saya tinggal di kantor. Nah, tiba-tiba saya ditelepon dari rumah dari Jogja gitu. Ketika itu ada kontainer datang ke rumah. Kontainer datang tuh isinya barang-barang eks kantor. Saya bilang, barang-barang apa? Ada tempat tidur, ada almari, ada juga kursi-kursi. Barang-barang yang, itu kan milik kantor, aku bilang gitu. Tapi karena tronton atau trailer itu menutupin halaman jalan kampung, saya bilang, ya udah turunin aja tapi jangan masuk rumah. Akhirnya tuh turun di depan rumah di terpal. Ya. Memang belum diapa-apakan dan tidak masuk rumah sampai dengan akhirnya saya balik ke Jakarta. Terus saya perintahkan dari Jakarta barang-barang itu kembalikan ke Jakarta karena itu bukan barang saya sama sekali. Ya. Nah, jadi barang-barang itu ini menarik guys. Ketika dikembalikan ke Jakarta, kantor Kemenpora ternyata menolak. Ya, itu bukan barang kami kok. Itu biasanya barang-barang itu memang dibawa oleh menteri yang lama. Nah, jadi baru tahu gitu. Jadi menteri-menteri itu ternyata kalau selesai ya bawa barang-barang itu. Karena memang di kantor manapun, kementerian manapun, menteri baru ya barangnya baru. Proyek. Biasa. Nah, gitu kan. Nah, jadi kan nolak, saya bilang, oke masukkan aja rumah dinas. Oh, nggak boleh rumah dinas, nanti barangnya baru. Tapi ya untung, Kemenpora itu punya gudang di Cibubur. Jadi itu akhirnya diterima di Cibubur. Saya terima tanda terimanya detail. Nah, beberapa bulan setelah itu, saya tiba-tiba ditagih oleh kantor. Barang-barang tadi. Iya. Ya, jadi yang nagih ini nggak ngerti kalau barang-barang itu sudah pulang semuanya. Ditagih, dikira saya membawa barang, termasuk di situ tertulis ada sendok, ada panci, ada apa. Barang-barang nggak pernah saya lihat, barang-barang nggak pernah saya ikut beli. Ya, jadi daripada rame, akhirnya kan kita main di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya kita akhirnya menjalankan itu. Jadi Kemenpora sama gugat saya. Gitu karena dianggap saya tidak mengembalikan itu. Ini menterinya digugat ya? Mantan menteri. Alhamdulillah ya gitu. Mereka malu karena ternyata ketahuan barang itu sudah pulang sebenarnya dan saya punya daftar penerimaannya clear. Mereka mencabut gugatan itu dan tidak menggugat lagi. Jadi inkrah sudah. 2019 kasus itu inkrah sudah dan saya yang menang. Ya, Kementerian Pemuda Olahraga di bawah menterinya waktu itu Imam Nahrawi, ya, itu kemudian mencabut itu dan kena karma dia. Iya. Karena digugat pesantren. Jadi artinya apa? Isu itu kan juga sengaja dimunculkan, tapi sukses isu itu karena isu itu merusak secara ya politis, secara nama saya. Jadi kan orang-orang sekarang kan, wah kalau nyebut panci gitu. Ya nggak apa-apa lah bagi saya. Yang penting Gusti Allah tidak pernah sare, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tidur melindungi umatnya. Insya Allah begitu. Dan saya juga masih begini-begini aja. Kalau saja satu sendok pun itu saya bawa, saya udah masuk penjara. Udah mencuri kan, gitu kan? Hanya satu sendok. Iyalah. Kan nama tetap mencuri itu mau satu sendok, bukan mau satu tenggo padahal. Nah itu satu sendok. Iya itu. Padahal kan banyak yang bukan sendok kan? Banyak. Wah, saya nggak tahu tuh yang saya baca. Banyak yang kardus, banyak yang Nah, gitu netizen. Jadi netizen tuh jangan selalu melihat dari sisi yang lain. Tanya langsung aja Mas Roy Suryo. Insya Allah semua jawabannya memang konkret dan itu sudah inkrah. Ya. Tapi ada lagi. Apa? Kok bisa supporter salah nyanyiin lagu Indonesia? Oh iya. Kalau itu saya akui. Oh itu diakuin? Oh itu saya akui. Ini salah berarti nih Mas? Bukan, ya gini. Salah karena memang kita harus mengikuti dua supporter yang menyanyi pada saat yang berbeda. Oh. Jadi kasusnya waktu itu di Stadion Sleman. Oh berarti benar juga nih urusannya nih. Oh iya. Nggak salah. Ada. Oke. Kejadian itu ada. Jadi kejadian itu ada di Stadion Sleman. Waktu itu ada dua supporter yang saling berhadapan. Kemudian ricuh. Kemudian karena ricuh, saya ambil keberanian waktu itu saya turun ke tengah stadion. Ya, ambil mikrofon, terus saya bilang, ayo kita nyanyi dulu Indonesia Raya bersama. Oke, Indonesia tanah. Sana udah mulai. Baru kemudian sana sudah masuk ke bait pertama, ya. Di sini baru mulai. Oh, yang ngadu. Lah iya. Jadi kalau ini teruskan di sini, akhirnya saya diam. Ya, gitu. Memang iya, saya diam. Karena apa? Karena ini dua ini, akhirnya kita ulangi. Nah, tapi karena itu live,
yang kemudian diputar ulang adalah yang salah tadi terus. Nggak apa-apa, itu saya akui. Soalnya kalau kemudian itu diteruskan, dua supporter ini bentrok. Saya mending ya istilahnya bukan mengorbankan diri ya. Saya berkorban demi persatuan dari supporter. Inilah sikap seorang pemimpin nih, Mas. Enggak juga sih itu cara saya jawab aja. Tapi artinya kejadian itu ada, betul. Ya, kalau dibilang salah sebenarnya nggak salah juga sih, karena saya memang diam, berhenti. Karena di sini sudah sampai bait kedua, yang di sini baru mulai. Kalau saya ngikut sini, yang sini gitu. Saya ngikut sini, yang sini gitu. Ya udah, berhenti aja terus diulangi. Nah, Mas, kenapa orang pengen banget ngejatuhin namanya Mas Roy Suryo? Kenapa gitu? Ya, saya nggak tahu, mungkin karena saya orang yang bukan suka sih, karena biasanya kita bisa melihat lebih dalam. Maka kalau ada komentar, mungkin saya bisa ambil detail soal kasus, misalnya soal kasus dulu ada rekaman Pak Habibie yang digalip. Saya pun juga misalnya pernah dulu membantu kepolisian untuk bisa mengungkap di mana posisi Tommy Soeharto waktu itu. Iya kan? Ini gitu. Mengerikan semua. Iya, memang. Dan sampai saya ikut di helinya polisi untuk mengabadikan lokasi rumahnya. Kemudian kita trace dan ketemunya waktu itu di Bintaro. Ya, jadi waktu itu kan di Maleo. Ya, di rumah yang kebetulan rumah itu bapaknya saya kenal nih, bapaknya si cewek ini. Jadi ya lucu juga kan gitu. Jadi ya udahlah, artinya hal kayak gitu selalu ada dan saya sih enjoy aja, Mas. Itu waktu sama Pak Tito ya? Ya. Jadi tim sama Pak Tito dan tertulis di bukunya Pak Tito kok itu. Kasus sebenarnya memang sudah harmonis sama kepolisian ya, Mas ya? Ya harmonis dan tidak lah, biasa lah gitu kan. Kan saya kadang-kadang bantu, kadang-kadang juga sekarang bersinggungan. Biasa, saya kan harus menyampaikan apa adanya. Tapi sebenarnya bukan bersinggungan berhadapan-hadapan gini, enggak lah. Jadi artinya kalau memang baik ya kita katakan baik, kalau kurang baik ya harus dikoreksi. Oke, berarti Mas ini kan terkenal dengan ahli telematika. Dan itu banyak yang meragukan kebenarannya tuh. Ya. Bagaimana Mas menanggapi pandangan sinisnya para teman-teman netizen? Kita bilang teman lah mereka. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin mereka kurang baca aja. Loh iyalah, gitu. Karena apa? Kurang baca apa kurang piknik, Mas? Gini, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengkritisi sahabat saya ketika mengkomentari foto Jakarta dari Kemayoran waktu itu. Jadi ada foto Gunung Salak di Pangrango ya dari Kemayoran. Terus orang banyak yang komentar tuh, apa Roy Suryo ngerti apa soal fotografi gitu ya. Ya saya senyum aja lah. Saya dulu di tahun 90-an kalau mungkin belum ada di Google ya, tapi kalau dibaca foto media waktu itu hampir ya saya bukan apa-apa ya, saya bilang hampir tidak ada kejuaraan foto yang tidak ada nama saya. Jadi dulu saya biasanya, saya tukang potret, ya bahkan saya sempat menjadi wakil ketua umum FPSI. FPSI itu Federasi Perkumpulan Seni Foto Seluruh Indonesia. Itu adalah klubnya, federasinya, klub-klub foto yang ada di situ. Sehingga ya kalau soal fotografi, saya juga jadi dosen fotografi semenjak di UGM. Tahun 91 saya sudah dosen fotografi. Sampai menjadi sekretaris jurusan fotografi di ISI, Institut Seni Indonesia. Dan kemudian ya pergulatan di situ memang sudah cukup panjang ya gitu. Dosen juga di tata fotografi elektronik, dosen di editing elektronik gitu ya. Semenjak jadi ilmu itu memang ada dari awal dan juga dosen di komunikasi. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang belum tahu sekarang, wajar. Atau misalnya saya bercerita soal otomotif. Nah, gitu kan kadang-kadang saya kalau hari Sabtu Minggu weekend tuh saya posting soal hal-hal otomotif. Wah, ada juga dong. Ini lagi OKB nih, anunya dikira baru sekarang gitu. Iya, padahal kayak dari kecil lahir ya, Mas. Enggak lah gitu. Apa bukan kaya sebenarnya. Apa bahasa lain dari kaya ya? Ya. Udah seneng dari kecil. Jadi berarti gini, soal otomotif kan saya juga memang sudah penasihat di klub otomotif, ada di PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, di Mercedes-Benz Indonesia. Wah, komunitasnya banyak ya, Mas? Banyak. Nah, gitu. Berarti kan Mas udah ada di posisi yang pernah jadi mantan menteri. Waktu kecil tuh pernah nyangka gak sih Mas bakalan jadi menteri? Enggak. Terus kecilnya punya nyali apa? Sehingga gini, saya lihat Mas Roy ini punya nyali banget. Ceritain kita dong kisi-kisi waktu kecil tuh dulu seperti ini. Jadi kisi waktu kecil ada yang unik. Jadi waktu itu saya ketika di SMP. Dan ini masih diingat sama teman-teman waktu itu. Nyali saya itu memang ya dari dulu memang begitu. Jadi pernah kelas saya waktu itu di SMP 5 Yogyakarta dituduh merusak lampu karena waktu itu ada kegiatan sore, lampunya rusak. Terus saya dipanggil di tengah upacara. Roy Suryo, dari kelas 3E, sama aja.
Saya maju. Itu kepala sekolah baru manggil. Kamu itu, saya tahu kalau kamu tuh suka elektronik. Ya karena kebetulan di SMP 5 itu sampai sekarang masih hidup, Mas. Gus, itu ada rangkaian bel elektronik, bel sekolah. Bel elektronik. Itu karya saya. Dulu ketika SMP. Sound system di aula, itu pun karya saya. Ya, gitu. Bahkan ada yang nggak percaya. Saya tahun 2000-an ngasih. Saya aja masih belum percaya. Ngasih tahun 2000-an. Saya ngasih ceramah IT, internet di SMP 5. Kemudian saya tunjukkan kepada adik-adik. Dek, ini loudspeaker di atas ini adalah dulu karyanya Om gitu. Anak sekarang nggak percaya loh, Mas. Sama Gus. Dia bilang, nggak percaya Om. Nggak percaya ya? Oke, ambil tangga. Jadi speaker itu sudah tertanam semenjak saya SMP dulu, ya, tahun 81, ya. Kemudian diambil tangga dia. Turunkan speaker itu. Sama dia turunkan. Buka woofernya. Kemudian dibuka. Kaget dia. Di dalamnya ada tulisan buatan Roy Suryo tanggal sekian-sekian September 81. Kaget dia. Percaya kan? Itu tanda tanganku dulu ketika saya kelas 3 di sini. Wah, anaknya kan. Nah, saya teruskan cerita yang tadi ya. Jadi kepala sekolah tuh bilang kalau ini pasti yang merusak kamu gitu. Loh, kok saya gitu? Oke. Saya perbaiki, Pak, gitu. Kalau itu saya males bukan saya. Berikutnya, seminggu kemudian SMP 5 kacau. Kenapa kacau? Karena pergantian jadwal segala itu dulu pakai namanya iPhone. iPhone tuh kalau di bel di sana, terus ini ruang kepala sekolah satu, wakil kepala sekolah guru. Jadi kan mereka gantian gitu. Dan ada 2 ruang guru, mereka kemudian kacau seminggu ke depan setelah saya dipanggil itu. Karena yang tadinya ruang kepala sekolah tiba-tiba kalau dipencet tiba-tiba yang ngangkat pesuruh sekolah. ketika kemudian diapalin kan, oh ini ketika dipanggil lagi pesuruh sekolah yang ngangkat ternyata ruang guru lagi, lain lagi. Jadi bingung itu sekolah. Akhirnya seminggu itu kacau. Kemudian kepala sekolah minggu depannya ngumumkan, sekarang sekolahan diserang apa? Tapi belum ada istilah hacker waktu itu. Tapi bukan teroris apa ya dulu, perusuh atau apa gitu. Saya maju. Dan kemudian ya karena saya yang mendesain elektronik di situ, saya nggak perlu pegang mic. Saya bawa clip on kayak gini, wireless gini sudah saya hubungkan dengan amplifier situ. Tahun 81 nih. Iya, saya bilang, Pak, kalau ini saya yang bikin. Jadi saya kalau mau merusak itu mutu kayak gini. Tapi kalau hanya sekedar mengkonsletkan itu bukan saya. Tapi kalau ini silahkan diperbaiki. Kalau itu saya yang bikin dan kalau nggak ada yang bisa memperbaiki, saya bilang gitu, Bapak bisa panggil saya. Nggak ada yang bisa memperbaiki karena alat untuk mengacak intercom itu saya taruh di aula, naik di atas tuh dan nggak ada yang bisa memperbaiki kita. Jadi saya hanya ingin menunjukkan moral story dari ini adalah kalau saya mau berbuat mengacau ya kayak gini jadinya. Kalau sekedar untuk bikin konslet ya itu kerjaan ecek-ecek lah gitu. Itu jadi nakalnya memang sudah dari dulu gitu. Berarti bukan nakal tuh, jenius. Enggak. Nah, kalau pas SMP udah jenius, apakah sudah ada primadonanya tuh, Mas? Apakah sudah mulai kenal dengan wanita? Ya pastilah. Cinta gitu. pertamanya siapa, Mas? Ada SMP. Bukan istri kan? Sayangnya bukan memang. Oh, bukan ya? Sayangnya bukan. Jadi SMP saya memang punya pacar. SMA juga punya pacar. Di kelas 3 SMA, alhamdulillah saya ikut salah satu kegiatan darat radio di Jogja dan disitulah saya ketemu dengan calon istri saya yang sekarang. Jadi saya bukan pacaran, saya kenal itu semenjak kelas 3 SMA. Dan lucu. Jadi waktu itu saya belum kenal dengan istri ini ya, Mbak Ririn ini. Tapi begitu saya ketemu dia, saya lihat sebentar, saya kaget, terus saya pegang tangannya. Gitu. Terus begitu saya pegang tangannya, Mas, saya balik tangannya gitu, saya langsung bilang, kamu istri saya. Kaget dia, marah-marah dia. Playboy iki. Kaget dia. Wah, apa? Baru kenal gini. Dan memang saya baru kemudian alhamdulillah kami lulus dari kan SMA-nya lain ya. Saya SMA 3 Manaba, SMA Negeri 3, dia SMA STC, Stella TC. Alhamdulillah dua-duanya keterima di UGM, tapi beda fakultas. Saya di komunikasi, dia di hukum. Dan baru setahun kemudian kami pacaran. Baru 8 tahun kemudian kami menikah sampai dengan sekarang. Tapi selama di UGM masih menjalin hubungan sama istri? Oh terus. Jadi kenapa saya bilang saya berani bilang dia istri saya? Karena baru kali itu ya, saya lihat orang yang garis tangannya sama Mas dengan saya. Masya Allah. Bukan karena playboy kan Mas? Bukan. Kenapa garis tangannya sama? Kenapa Mas? Garis tangannya kayak gini Mas. Oh gitu. Lurus ya. Kasih lihat dong Mas. Itu tanda apa? Hoki? Ya nggak tahu. Pokoknya saya hanya lihat garis tangannya sama gitu aja. Oh gitu nanti. Iya, rata-rata kan terbelah. Iya.
Oh iya, kok lurus ya Mas? Aduh. Oh berarti kalau yang menteri kita lihat nih garis tangannya. Jadi kalau ada dulu ada itu garis tangan gitu. Enggak, garis tangan saya gini-gini aja, aku bilang gitu. Dia istri saya garis tangannya sama. Oke. Waktu di UGM pernah gagal tuh Mas, Apa? masuk elektro. Ya memang ya karena kan artinya pilihannya waktu itu tinggi ya. Elektro itu kan pilihan favorit untuk eksak tertinggi. Alhamdulillah saya masuk di pilihan yang ketiga waktu itu karena pilihan saya waktu itu pertama kali elektro, ya teknik dan elektro. Pilihan kedua itu fakultas kedokteran karena kan almarhum ayah saya itu mendorong anaknya untuk jadi dokter. Nah pilihan ketiga saya komunikasi. Ya masuklah saya di komunikasi. Tapi nggak apa-apa untuk jawab itu ya saya kemudian kan banyak mengulik soal elektronika. Kedokteran saya pun sekarang punya MKes ya, Magister Kesehatan asli dari UGM juga. Jadi dan saya sekarang juga mengelola rumah sakit X almarhum Bapak gitu. Jadi ya untuk menjawab itu. Ya, biasalah, Mbak. Kalah menang, gagal, belum sukses bagi seseorang itu biasa. Sukses kan gagal kan kesuksesan tertunda. Kesuksesan yang tertunda. Katanya. Mas itu kan ada nama Tumenggung. Apakah ada keturunan daripada kerajaan? Rajanya Yogyakarta. Biar orang juga tahu ketika nyerang Mas Roy ini darahnya memang beda. Enggak lah, darahnya juga merah. Ya gitu. Sama putih sini. Sama putih ya gitu. Enggak biru. Kalau biru nanti kira partai. Meskipun sudah enggak di partai. Meskipun sudah enggak di partai itu lagi. Habisnya kita tanya partainya. Gini. Jadi kerajaan itu kan di Nusantara, kan banyak ya, ada ratusan kerajaan. Salah satunya kan Mataram. Ya, Mataram itu kemudian kan kuat banget dulu. Sultan Agung kuat banget. Terus sama Belanda penjajah kita kan dipecah. Supaya pecah tidak hanya dipecah 2 tapi dipecah 4. Dulu dipecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian dipecah lagi dengan Perjanjian Giyanti tahun 1755 itu menjadi Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Keraton Pura Mangkunegaran Solo, dan Pura Pakualaman Jogja. Saya di bagian yang Pura Pakualaman. Jadi memang kekerabatannya memang dari Pura Pakualaman, itu dari ibu saya, dan rumah yang ada di Jogja yang saya tinggali di Jogja dari kecil sampai dengan sekarang masih ada. Itu kan juga dulu sebenarnya rumah dari salah satu kerabat di Pura Pakualaman. Gitu, ada di sana. Berarti memang terahnya memang terah raja. Ketika bilang terah raja, Babat Bibit Bobot tidak bisa membohongi. Sampai akhirnya menjadi menteri yang ditunjuk sama partai warna biru. Sempat jadi waketum. Nah pertanyaannya adalah ini dipecat atau alumnus atau apa nih Mas? Nah, Demokrat atau enggak? Menarik ini. Jadi ada orang yang tidak lagi masuk di partai, ya. Itu kan kemudian disebut ada yang pecatan dan jebolan. Alhamdulillah dalam sekolah partai ya, Demokrat kan dulu juga ada sekolah partai. Saya termasuk 5 terbaik ya gitu. Kan ada urutan dulu dari ratusan kader, saya termasuk ada lulusan pegang sertifikat lulusan terbaik ya gitu dari situ. Dan ketika saya masuk dulu di Partai Demokrat saya masuk tuh 2005 ya. Ketika waktu itu sebenarnya adalah saya banyak membantu Pak SBY yang terpilih jadi presiden tahun 2004. Saya kemudian bersama dengan tim waktu itu membuat website presiden pertama. Ya, kepresidenan pertama di Indonesia, www.presidensby.info. Akhirnya saya masuk jadi anggota DPR 2009, tapi saya kemudian mengundurkan diri secara resmi tanggal 11 Maret 2020, jadi udah 2 tahun lebih yang lalu. Saya mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bapak, ya kepada Pak SBY, karena memang janji saya kepada beliau itu membantu beliau, gitu ya. Karena beliau kemudian lengser, digantikan putranya, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, maka saya pun hubungan saya tetap baik dengan semuanya. Jadi kalau orang-orang menyebut saya ini alumnus partai. Alumnus, lulusan partai. Bukan gitu. Pecatan atau jebolan ya Mas? Jebolan itu orang yang kemudian tiba-tiba pindah tapi nggak jelas gitu ya, atau dia pindah ke partai lain. Ada juga pecatan, artinya dia dipecat dari partai juga ada. Pecatan tuh ada ya? Ada. Ya udah orang-orangnya kayak gitu aja udah jelas lah. Nah, apa yang bikin Pak SBY itu senang sama Mas Roy sehingga dijadikan menteri, Mas? Kan nggak gampang gitu jadi menteri. Saya sih juga ngalir aja. Jadi waktu itu kan ya malang tak dapat ditolak ya, untung tak dapat diraih kan waktu itu kan. Senior saya Mas Andi Alfian Malang kan terkena kasus waktu itu. Jadi Menpora juga. Menpora sebelum saya, Menpora ke-10. Jadi tahun 2012 terkena kasus setelah sesmennya kena, kemudian kepala rumah tangga kena di Kemenpora. Saya waktu itu pun ketika nonton televisi pemberitaan itu,
Itu sama istri saya yang tadi saya ceritakan pacaran mulai dari kelas 3 SMA Dan tadi. tangannya sama. Tangan itu. Oh, itu playboy itu. Itu saya pun lihat, wah ini penggantinya Mas Andi ini orangnya susah banget nanti. Karena kan pasti keadaan nggak kondusif. Sama sekali nggak nyangka, nggak ada pikiran apapun. Hanya tiba-tiba beberapa menteri senior waktu itu kontak saya. Kemudian, Mas kirim CV dong, gitu. Kirim kurikulum vitae. Loh, buat apa Pak? Pak Presiden nanya, saya kaget. Kan kalau nanya kan bisa aja kalau nanti saya pas memperbaiki apa gitu di istana website atau apa. Enggak, ini beliau nanya itu. Ya wes, kita kirim CV. Udah. Jadi ternyata lagi ada ibaratnya radar yang mencari calon pengganti Mas Andi. Ada banyak nama, ya saya nggak usah sebut lah, nggak enak lah gitu. Dan kenapa? Ya banyak nama itu ada juga yang sudah merasa jadi menteri juga gitu, karena mereka cerita di mana-mana. Saya kemarin sudah dipanggil oleh ini panggil ke istana gitu. Saya dalam hati kecil, ya kalau saya di istana juga dipanggil kemarin gitu kan. Tapi nggak heboh, karena juga kemudian saya kan sering keluar masuk istana. Terus waktu itu Pak Sudi jawabnya gampang. Kenapa Roy Suryo ke istana? Ya lagi memperbaiki komputer. Komputernya kena virus gitu. Padahal itu adalah saya di TPA, tes potensi akhir dari Wapres, menteri-menteri senior, dan itu pun ya, ini kunci. Ini benar-benar Gus. Istri pun tidak saya beritahu ketika proses itu semua. Baru dia terpaksa tahu ketika malam sebelum saya lusanya dipastikan untuk jadi menteri, saya bongkar-bongkar lemari. Gitu. Nyari apa sih? Nyari training. Kaget dia. Ngapain pakai training? Nggak pernah olahraga kok pakai. Saya kan memang nggak pernah olahraga dan nggak bisa olahraga. Menteri Pemuda olahraga yang nggak bisa olahraga. Itu jujur saya akuin ya. Olahraga normal maksudnya. Ya, tapi olahraga normal itu sepak bola, basket itu saya nggak ada yang bisa memang. Tapi kalau olahraga ekstrim, terjun payung, paragliding, kemudian arung jeram, nah itu saya bisa malah. Ya, tapi olahraga ekstrim ya. Nah, jadi saya bongkar-bongkar itu. Saya kaget, ngapain sih? Aku besok mau tes kesehatan di Gatot Subroto. Lu ngapain tes kesehatan? Saya mau dipilih jadi menteri. Saya kaget. Canda. Enggak canda, ini beneran aku bilang. Tapi jangan beritahu siapa. Jadi itu salah satu kuncinya. Istri pun tidak diberitahu. Yang lain-lain kan cerita kemana-mana. Bahkan ada yang sudah pakai jas itu kemana-mana. Ada yang sudah syukuran. Ya Allah. Iya benar ini. Aser, ada yang sudah syukuran. Walau katanya terpilih jadi menteri. Saya juga heran. Loh, kok dia syukuran ya? Apa memang benar dia ya gitu kan? Kok yang tes kesehatan saya gitu. Tapi akhirnya ya udah. Alhamdulillah. 2013 awal tanggal 10 Januari saya dilantik sampai dengan 2014 20 Oktober. Baik. Berarti kuncinya adalah kalau kita mau mendapatkan sesuatu jangan cerita harta itu kepada istri, Mas. Itu ya. Takut. Ya, contoh aja. Tapi itu saya setuju tuh, Mas. Nah, mestinya kan dipilihnya menjadi Kominfo. Ini kenapa jadi Menteri Olahraga? Apa yang membuat Pak SBY itu, wah ini cocok ini jadi Menteri Olahraga. Satu lagi Mas, habis korupsi di situ Mas. Iya. Kementerian korupsi. Betul. Jadi ya itu tadi saya harus bilang apa adanya ya. Saya kebetulan Menteri Pemuda Olahraga ke-11 ya, waktu itu ke-10 kena kasus tersandung kasus korupsi ya gitu. Ke-12 pun kena juga kan gitu. Jadi saya di antara dua itu. Mau dikait-kaitkan dengan kasus Panci, alhamdulillah kalau kayak nggak melakukan kan juga nggak apa-apa, enggak kan, gitu, lolos gitu, jadi selamat. Nah jadi beliau hanya memilih waktu itu karena dilihat kepemudaannya, ya anak ini anak muda, ya masih relatif muda, ya Menteri Pemuda masa tua, kan namanya pemuda. Dan Menteri Pemuda Indonesia itu sebenarnya sosok yang harus kita hormati loh Mas. Bukan apa? Karena Menteri Pemuda pertama, kalau tidak ada beliau, Indonesia belum akan merdeka tanggal 17 Agustus 45. Karena pernah kita kalau belajar sejarah kan pasti dengar peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Ketika Bung Karno diculik oleh sekelompok pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Jadi pemuda itu. Jadi artinya tanggal 6 Hiroshima dibom, tanggal 9 Nagasaki dibom atom, ini Little Boy, ini Fat Man nama bomnya. 14 Jepang menyerah kalah, kan kita vakum. Bung Karno kan waktu itu tidak mau memerdekakan Indonesia. Karena apa? Karena sudah dijanjikan oleh Jepang. Jadi dikelak kemudian hari. Dan juga Bung Karno kan juga sudah dekat sama Jepang, termasuk dekat sama cewek Jepang. Nah gitu. Ya akhirnya. Saya nggak berani. Ini ahlinya. Akhirnya Bung Karno bisa 3 pemuda. 3 pemuda itu namanya siapa? Satu Khairul Saleh, kedua namanya Soekarni, yang ketiga namanya Wikana.
Wicana inilah Menteri Pemuda Olahraga yang pertama. Ya, jadi dialah Menteri Pemuda yang dijadikan Menteri Pemuda Indonesia pertama dan fotonya ada di ruang Kemenpora di lantai 10. Jadi itulah sebenarnya peran pemuda. Seorang pemuda ya Mas ya? Ya. Oke. Berarti menteri yang ke-11. Ke-11 yang aman nih. Yang ke-12 yang kayaknya ke-12 kan kena udah. Oh, kena juga ya. Udah kena, pengganti saya kan kena. Gara-gara itu yang nyari nama dari Mas Roy Suryo. Iya, gara-gara nuduh-nuduh yang nggak mutu itu kan kena juga. Oh, iya. Mas, ini kan kisah hidupnya sangat luar biasa. Nah, apa makna kehidupan buat Mas Roy Suryo sehingga sampai seperti ini, sehingga sahabat A1, kalau menjalani hidup mesti seperti ini? Ya, kita jalani saja. Ya, mengalir saja ya hidup itu, nggak usah terlalu banyak mengambil peluang yang mungkin kita nggak yakin ya. Saya sebenarnya prinsipnya sama kok, kita gunakan analisa SWOT saja ya. Kita tahu kekuatan kita, strength kita tahu kelemahan kita, weakness kita harus tahu peluang kita, opportunity kita, dan kita tahu threat kita. Itu aja. Jadi analisis SWOT itu yang selalu saya pakai. Kemudian kita tidak pernah lupa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon doa juga kepada orang tua kita, meskipun orang tua saya dua-duanya sudah wafat ya. Satu tahun 2002, satu tahun 2005, dan dengan sahabat-sahabat kita. Agama kan mengajarkan kita kan juga begitu kan gitu. Artinya kan kita harus punya hubungan hablum minanas ya dengan teman-teman atau hablum minallah yang di atas. Bahkan kalau kita boleh ambil filosofinya teman-teman Hindu ya, mereka kan juga punya namanya Trihita Karana. Trihita Karana itu tiga yang dihormati. Sang Hyang Widiwasa ya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia ya, itu hablum minanasnya, dan juga kepada lingkungan. Jadi ya udah, lingkungan juga harus kita hormati. Itu aja. Jadi kalau saya sih insya Allah mengalir saja. Kalau ada satu dua digoyang kanan, digoyang kiri, dituduh apa, yang penting kita firm, kita yakin, jalan. Alhamdulillah sahabat A1, alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi, berdialog, bercerita tentang siapakah Mas Roy Suryo. Jadi saya cuma satu hal pesan, duduklah bersama orang besar, maka kau akan menjadi orang besar. Insya Allah yang nonton ini akan menjadi orang besar karena telah menonton Mas Roy Suryo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Mas, keren. Thank you. Ya Allah.